Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 13 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah, membuka pintu rezeki dan menyembuhkan penyakit. Siapa yang tidak tahu dengan surat Al-Fatihah? Tentunya semua umat muslim hafal dengan bacaan ini, karena selalu dibacakan pada saat sholat. Karena jumlah ayatnya yang 7 itu selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai manfaat dan keutamaan dari membaca surah Al-Fatihah. Berikut 13 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. 1. Surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. 2. Surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir berkata, aku tiba ke Rasulullah SAW, sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan sedangkan aku berada di belakangnya sampai dia masuk ke rumahnya. Dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari, selama 7 hari lalu ditiupkan ke dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah, serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati, dan pikiran. 3. Sebagai pelindung dan mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara salat sunnah subuh dan salat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang tidak lebih, dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meningkatkan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surah Al-Fatihah beserta Bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat sunnah fardu dengan istiqomah, insya Allah Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin maka Allah akan diluaskan rezekinya. Jika punya hutang maka akan mampu membayarnya. 5. Meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. 6. Mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan. 7. Pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah ini di persetiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. 8. Dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitab Qudus Salahu Sirahu dijelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud atau hajat, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia, sejatinya itu dari Allah, untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut, dan lainnya. 10. Menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surah Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah, kertas atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air, dan airnya diminum, insya Allah akan terhindar dari sifat pelupa. 11. Mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama, bacakan surah Al-Fatihah. Caranya ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum. Insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan. Caranya dengan membaca surah Al-Fatihah, lalu meniupkan yang terkena sengatan dengan sedikit lidahnya pada bagian yang terkena sengatan. 12. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Cara meletakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, lalu bacakan surah Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ini, Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati orang lain kalimatnya seperti ini, Ya Allah, hilangkan daripada atau orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan dia, nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Bisa juga dengan membaca doa seperti ini, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. 13. Menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan atau kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukan pada malam kedua. Jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya, hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata, dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bantu channel kami yuk dengan cara like dan subscribe, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.